Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu kami ke sana, jam kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, itu kami hindari. Bulan festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengecil. Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Kita balik lagi dalam obrolan spesial dengan topik menagih janji beli Wayan Coaster edisi hari ini Kamis 2 Juli 2020. Sebelum ke Pak Rektor, saya ingin menanyakan dulu pada Pak Puja Astawa karena di Bancepok konek karuan tepus secara langsung nih. Siap. Makelu ngoyong di Eropa. Tumen yang ningalin bin. Makelu kade sing ningalin anak igal bin mar debok bin. Oh, mungkin perasaan itu. Ya karena artinya kondisi dengan begini kan memang kita harus mematuhi protokol kesehatan. Satu ini harusnya orang gini nih. Cuman karena sengenah kemikani jadi terpaksa harus buka begitu kan ya. Kemudian negak juga sudah sesuai dengan ini Jojo yang ngomongnya Pak Rektor kau gitu katanya dalam bongol-bongolan mari kini dia. Oke. Ya tapi memang harus kita patuhi karena harus kondisinya kreatif. Memang betul. Jangan menyerah dengan keadaan. Setuju. Ya semoga bagus tadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Gede tadi bahwasanya Pak Gubernur sudah menyiapkan dana 10 miliar untuk membangun tower yang letaknya di Pegayaman. Kemudian saya sing nawang Pak deh yang pikiran yang sebut pasangan tower aja sebenarnya dang balik TV gitu yang pikir begitu ini blog-blogan yang ngomong yang pikir sebut tower ternyata ada regulasi yang harus diselesaikan harus ngidang sing RCTI ini atau mungkin yang lain bisa kumpul di sana itu Pak deh oh gitu yang Anda semoga yang hitung-hitungan bisnis masuk asal ngebeleng nak walaupun lemahnya agak kene agak panas-panas tapi semangatnya untuk memiliki sesuatu nak besar sekali Pak deh. Nu adenan makende makan ketimbang sing balik sinetron. Adenan balik parabola beli parabola ya. Ya, jadi semoga janjinya bisa terrealisasi lebih cepat. Nah, maluine parabola apa gini ini antenanya malu pangindah ketika membangun dulukan bawang pangenah di TV nih gitu maksudnya. Oh, pangenah. Ya, pangindah live gitu kan ngena ini sajan sekan kan gitu. Sementara jane kan agak keribis nih. Oke, semoga bisa disegerakan. Ya saya yakin Pak Gede pasti sudah ada komunikasi karena dia adalah korban masih kan, jadi sing damai diri masih kan korban dia sehingga ketika menjadi korban semangatnya untuk menagih lebih tinggi gitu. Ibi itu manutur ya anak nenek kerja bakti gotoroyo nyumbangnya asane. Ya naga satu hari dia dulu satu hari ngangkat besinya raga. Ya artinya yang penting liu gitu kan artinya giliran nih artinya untuk kemajuan kita bersama. Jadi jak kerja ayo kita bersama-sama untuk membangun kota kita yang tercinta ini menjadi lebih baik. Kita semangat loh, kan gitu. Langsung punya gubernur juga semangat, agak semangat kan salah. Ketika gubernur semangat, kita tetap semangat ya. Kita juga semangatnya luar biasa mendukungnya, Genten. Oke, baik. Terima kasih Pak Puji. Ya. Ke Pak Rektor Undiksa, Pak Profesor Dr. Nyoman Jampel. Ada juga disampaikan oleh Pak Koster ketika dulu janjinya memperbaiki pendidikan dan juga kesehatan. Khusus di pendidikan, apa yang Pak Rektor sudah rasakan? Ada nggak perbaikan? Dengar-dengar sih. Katanya sih ini semilir juga boleh bahwasanya pembentukan prodi kedokteran juga atas campur tangan Pak Koster. Benarkah itu? Silakan Pak Rektor. Terima kasih Pak Wiratmaja. Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang pada pemirsa Guntur TV dimanapun berada. Nah, tadi Pak Wiratmaja menanyakan tentang menagih janji pada Pak Wayan Koster begitu ya. Yang pertama saya ingin mengapresiasi ya, artinya gini, kegiatan yang dirancang oleh Guntur ini luar biasa. Karena apa? Karena saya yakin nanti semua yang dijanjikan pada saat kampanye itu pasti akan dipenuhi gitu ya. Tidak mungkin tidak itu, hanya memang perlu waktu sebagaimana tadi dipaparkan oleh Pak Ketua DPR ya. Artinya dalam kurun waktu 1,5 tahun sudah seperti ini ya. Dari 5 yang dijanjikan utama walaupun juga ada yang lainnya. Sebagian sudah, tunggu lagi 3,5 tahun. Astongkare semua janji terpenuhi karena memang janji ini adalah hutang, apalagi untuk berikutnya mau lagi gitu ya. Kalau enggak nanti bisa berabe nih. Oleh karena saya ada keyakinan janji ini akan terpenuhi. Nah khusus untuk janji beliau di
Undiksa terkait dengan pengembangan prodi kesehatan dan pengembangan Undiksa secara keseluruhan itu. Nah, kalau kita runut dari bantuan beliau ya, mungkin di saat sebelum jadi gubernur, artinya saat kampanye, memang beliau menjanjikan bagaimana agar prodi kedokteran itu bisa dimiliki oleh Undiksa. Ternyata bukan hanya saat kampanye, Pak. Saya terlintas tadi ada bisikan, ternyata sebelum menjadi calon gubernur, Betul. ketika menjadi anggota DPR RI Komisi 10, beliau Betul. juga banyak mencairkan dana Betul. untuk Undiksa, bahkan di Betul. Jenang Dalam, Iya. sampai memakan korban dan lain sebagainya. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih. Artinya saya akan hanya menyampaikan apa fakta yang beliau lakukan terkait dengan pembangunan dan perkembangan Undiksa. Menurut saya itu sudah luar biasa. Karena apa? Karena semasa saya menjadi pembantu rektor, kita tidak punya gedung lah, anggap. Kita sekarang mempunyai gedung EBS, ada sekolah lab, ada fakultas olahraga kesehatan di Jenang Dalam sampai tanahnya yang 15 hektar. Dan juga yang utama itu adalah prodi kedokteran. Prodi kedokteran ini sebelum beliau itu kita tidak bisa dapatkan itu ya. Karena sesungguhnya prodi kedokteran itu kita sudah rintis sejak tahun 2010. Tapi waktu itu ya masih beliau belum nggak jadi-jadi. Nah, 2010 ke 2018 berarti 8 tahun parkir. 8 tahun parkir. Prodinya itu, proposalnya itu. Begitu beliau mungkin akan maju, ya karena kan kita pasti ngomong sebelumnya. Mungkin masih itu saya sebut Pak Wayan saja ya, karena kita juga sering berkomunikasi. Pak Wayan, nanti kalau bisa prodi kedokteran di Undiksa ini kan kita punya mahasiswa sekian, masyarakat Buleleng akan sangat mengapresiasi apa yang nanti Pak bisa wujudkan. Akhirnya betul-betul sebelum beliau dilantik ini izinnya sudah dibawakan langsung oleh Pak Menteri ya. Ya, saya ingat sekali izinnya turun tanggal 8 bulan 8 tahun 2018. Kalau beliau kan baru dilantik tanggal 17 September kan. ya. Artinya sebelum dilantik itu sudah bisa, karena memang seperti yang Pak Wiratmaja juga sampaikan, mungkin sebelum ini dia sudah akhirnya bergerak terus untuk bagaimana di Undiksa ini ada prodi kedokteran. Dan juga sesungguhnya kan beliau berjanji untuk mengembangkan Undiksa lebih lanjut. Artinya bagaimana agar Undiksa bisa sejajar dengan perguruan tinggi yang lain di Indonesia. Nah, mengenai pengembangan berikutnya barangkali juga saya yakin nanti beliau Pak Koster ini akan bisa secara bertahap gitu ya. Apakah mungkin nanti siapa tahu direncanakan 2021 umpamanya. Nah, ini saya akan bangun lab kedokteran Undiksa umpamanya. 2022 saya akan bangun rumah sakit pendidikan Undiksa umpamanya ya. Bisa jadi kan, walaupun tidak secara eksplisit dijanjikan saat beliau kampanye, tetapi saya dengar-dengar memang beliau masih sangat concern bagaimana pembangunan di Buleleng secara utuh itu bisa berjalan dengan baik dengan membangun SDM. Karena kalau kita lihat di dalam Satkerti Nangun Kerti, Nangun Satkerti Logo Bali. Nangun Satkerti Logo Bali itu ada Atma Kerti itu kan. Nah, itu memang saya lihat ya, dan saya memang juga sangat sepaham dengan itu, sangat sependapat dengan itu untuk SDM yang utama. Ya, Menkerti itu ya. Kalau memang sudah SDM yang kita miliki dalam artian masyarakat Buleleng anggaplah bisa mengenyam pendidikan tinggi, maka yang lain infrastruktur barangkali tidak akan terlalu sulit kita ubah, atau pertanian mungkin tidak akan sulit kita jadikan pertanian yang modern umpamanya kalau memang kita memiliki SDM yang unggul. Berikutnya juga saya ingin sampaikan bahwa melalui Pak Koster juga kita juga berkoordinasi dengan Bappenas ya. Kemarin kita diundang oleh Bappenas untuk nanti di Undiksa ini akan diharapkan ada prodi peternakan. Cuman entah apa nama prodinya itu kita memang belum putuskan. Itu juga atas inisiatif dari Bapak Gubernur ya, sehingga kita di Indonesia ini salah satu dari 3 perguruan tinggi yang menjadi mitra dari Bappenas kerjasama dengan Central Queensland University, artinya di Australia ya, yang rencananya kita diundang tanggal 27 April tapi belum diundang karena ada pandemi COVID. Nah, begini yang saya sampaikan kepada masyarakat, memang yang pertama kegiatan ini luar biasa. Saya yakin nanti Pak Koster akan memenuhi janjinya. Yang saya tahu ya, beliau biasanya kalau berjanji dipenuhi, tetapi kalau kita janji dikejar, gitu biasanya dia ya. Nah, sehingga ini menjadi momen yang luar biasa. Apalagi beliau akan janji lagi akan datang, ya kita sambut lagi. Sehingga
apa yang telah dijanjikan oleh beliau kepada masyarakat nanti bisa diwujudkan sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya. Kalau untuk Undisa barangkali saya anggap itu sudah terima kasih lah saya, artinya warga Undisa kepada beliau. Mumpung masih nyambung gelah nih Pak, ada kebutuhan infrastruktur lagi untuk Undiksa sehingga ke depan bisa lebih maju? Oh ya tentu, ya seperti yang saya katakan tadi, kalau bisa nanti barangkali nanti dibantu labnya. Memang kita sudah ngusul juga, ya saya akan juga sampaikan ke beliau, lab kesehatan terpadu atau rumah sakit pendidikan. Barangkali nanti kita bisa berikan nama. Kalau di perguruan tinggi lain di Indonesia itu kan siapa yang membantu, entah dia sebagai apa, diberikan label nama itu gitu ya. Nah mungkin nanti ada gedung lab Koster 1 umpamanya, siapa tahu nanti ada gedung Koster 2 gitu ya. Ada periode kedua maksudnya? Iya, karena memang kita mempunyai gubernur dari Buleleng ya, barangkali minimal Buleleng itu harus yang terdepan lah untuk dibangun. Karena begini, Buleleng seperti disampaikan oleh Pujo itu ya memang luar biasa semangatnya ya, semangat dan kreativitas itu menurut saya itu Buleleng ya, sangat luar biasa untuk ingin maju ya, sehingga masyarakat Buleleng ini coba kita lihat PMI paling banyak kan dari Buleleng. Buleleng tidak mau tinggal di Buleleng, dia kayak Pujo, dia tinggal di Denpasar. Itu artinya karena dia orang Buleleng, dia harus tinggal di Denpasar dan sekarang sudah bisa bersaing di Denpasar. Bisa bersaing. Sudah saya dengar juga apa kemajuan yang dia peroleh itu kan karena semangat Bulelengnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rektor. Kita ke Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Penertiban, Bapak Ide Bagus Subawu. Bapak Ide Bagus Mahendra. Pak Bagus Mahendra, dari dulu saya sempat mendengar bahwasanya Balmond sudah bergerak. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Gede Supriyatna tadi, tahun ini dianggarkan 10 miliar. Bagaimana perkembangan terkini? Saya dengar dulu di LC sempat juga dilakukan survei, kemudian di Goblek dan sekitarnya juga sempat dilakukan survei, di Pegayapan juga sempat dilakukan survei. Perkembangannya terkini dan hasilnya bagaimana? Silakan Pak Mahendra. Om Swastiastu. Saya dari Balmond terkait dengan perkembangan teknologi modern ini, juga kebutuhan masyarakat yang begitu harus mengikuti juga, dan gimana dari Balmond sebagai tangan panjang dari Dirjen SPP atau di bawah Kementerian Kominfo, apa yang menjadi keinginan masyarakat dan khususnya Singaraja maupun Provinsi Bali. Buleleng Pak, bukan Singaraja. Kalau Singaraja kotanya saja. Buleleng Pak, 9 kecamatan. Kabupaten Buleleng niki. Kita apa yang menjadi rencana dari Bapak Gubernur atau sebagai pendukung dari masyarakat yang ingin layanan siarannya yang terjangkau dari masyarakat Buleleng niki, kita dari Balmond Denpasar sebagai tangan Kominfo mendukung sekali, karena masyarakat itu kan perlu informasi yang cepat, tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman ini. Oke, kalau bicara soal mendukung Pak, semua komponen juga mendukung, tapi apa langkah real yang sudah dilakukan oleh Balmond? Kalau Balmond tetap kita sebagai pengawasan pengendali frekuensi, apapun yang akan dibangun mungkin dalam tower bersama, apalagi di wilayah Buleleng ini udah ada pemancar TV yang sudah memancar. Mungkin keterbatasan, mungkin ada daerahnya yang blank spot, mungkin bisa di samping itu banyak apa namanya istilahnya di sini. Saya berharap Balmond tidak lagi mungkin Pak, tapi ada hitung-hitungan. Titik ordinatnya sekian di ILC, titik ordinatnya sekian di Goblek dan sekitarnya, tapi yang paling tepat titik ordinat sekian sehingga semua bisa terjangkau siaran. Silakan Pak Mahendra. Terkait dengan siarannya itu mungkin secara teknis, walaupun dalam aturannya mungkin itu kan hak legislatif kan, kita sebagai eksekutif tetap, tapi dalam diskusi ini mungkin demi kepentingan masyarakat Buleleng tetap kita dukung gitu. Dari Balmond itu secara teknis mendukung biar
masyarakat yang di sini bisa apa yang diinginkan seperti pemancarnya bisa tercover, layanannya seluruh Buleleng. Kita tetap akan mendukung apa yang menjadi cita-cita dari masyarakat ini biar komunikasi dan informasinya dapat diterima oleh masyarakat luas. Ya, mungkin keinginan masyarakat Buleleng tidak hanya mendukung, Pak. Saya pernah ikut beberapa kali pertemuan tentang rencana pembangunan tower bersama ini, dan Balmon menentukan titik ordinatnya sekian, kemudian di sini, dan di sini. Kemudian perkembangannya bagaimana? Tadi disampaikan kok ada legislatif dan eksekutif lagi. Ini berarti belum jalan, Pak? Atau mungkin ada laporan resmi yang sudah dibuat oleh Balmon sehingga ada perkembangan laporan kepada gubernur. Kalau laporan tidak ada, mungkin Pak Gubernur tidak pernah tahu. Dana 10 miliar bisa parkir tahun ini, Pak. Silakan Pak Balmon, Pak Mahendra. Kalau dari Balmon, kita kan mendukung apapun walaupun terjadinya sedikit istilahnya berdiskresi dari undang-undangnya, Pak. Nah, itu kita. Kalau diskresi berarti ada pengecualian. Artinya tidak bolehkah dibangun tower bersama di sana, atau mungkin diskresi macam apa yang dilakukan oleh Balmon? Kalau membangun tower kita mempersilahkan, Pak, dari Balmon mendukung sekali. Biar terjadi perkembangan teknologi, kita bisa mengikuti perkembangan teknologi ini, Pak. Kalau dari Balmon kan, apalagi dalam hal ini terkait dengan perubahan dari analog ke digital, itu yang dalam proses, Mas, Pak. Mungkin kalau untuk frekuensi siaran dengan menggunakan analog, mungkin jarak jangkauan menggunakan frekuensi itu memang terhambat oleh keadaan alam. Kalau analog mungkin lebih bagus dan lebih jernih. Nah, itu masalahnya. Mungkin kalau masyarakat sini mungkin kalau mendirikan tower secara kebersamaan, kita Balmon dari Dinas Kominfo ataupun dari Kementerian Kominfo akan mendukung, Pak. Karena ada janjian menteri itu juga, kita istilahnya apa yang keinginan di wilayah itu pasti didukung, Pak. Balmon selama ini sudah melakukan survei, Pak, untuk rencana menyambut janji gubernur ini. Kita dari Pak pernah ke sini survei dari KPI, dari Dinas Kominfo-nya sering kita koordinasi. Tetap kita akan apa yang menjadi ingin masyarakat wilayah Bali di kalau keinginan masyarakat tetap, Pak, mendukung, pasti semua mendukung. Kembali lagi, secara teknis saya mengundang Bapak untuk menjelaskan kepada masyarakat Buleleng, di sini loh kendalanya, di LC ada hambatan begini, di Goblek dan sekitarnya ada hambatan begini, sehingga Balmon memutuskan frekuensi yang terbaik gitu misalnya di sini gitu misalnya. Silakan, Pak, secara teknis, Pak. Secara teknis mungkin di mana tempatnya lebih tinggi dan tidak ada halangan, mungkin bisa yang bagus mungkin di daerah yang sudah disebutkan tadi, di apa namanya daerah Pegayaman sama yang dulu di Wonogiri. Nah, itu kita tergantung yang mana yang diikuti, mungkin tetap start ini bagus itu, Pak. Itu baru mungkin, Pak, ya. Berarti hitungan matematis Balmon ketika turun ndak hitungan matematis, Pak, ya. Kita dalam Balmon tetap ke lapangan, Pak. Diukur secara ini, kita ada mobile unit, jangkauannya, filternya itu juga udah dipantau, Pak. Nah, itu yang ingin diketahui oleh masyarakat, Pak, dirinci, Pak. Kalau misalnya di Wonogiri jangkauannya kemana, kendalanya di mana. Kalau dipasang misalnya di Goblek, Tejekule nggak nerima, Kota nerima, gitu misalnya, Pak. Silakan, Pak Mahendra. Kalau dipasang di Wonogiri, di mana yang nerima, di mana tidak nerima, silakan, Pak. Ini lebih kebetulan dari Pak KPI-nya lebih. Oke, KPI lain nanti, Pak. Silakan Pak Balmon dulu secara matematis. Saya yakin Pak Balmon pasti tahu hitung-hitungan ordinat ini. Hitungannya mungkin gini, Pak. Udah kita jelaskan nanti. Ada di mappingnya
di mana blank spot, mungkin ada daerah yang di daerah utara itu ada yang blank spot, mungkin di sana mungkin kita lebih tinggi, mungkin tercover semua Pak. Di Pegayaman itu secara teknis mungkin kayaknya terjangkau. Kecuali yang daerah yang rendah perlu ada penguat sedikit tuh Pak. Mungkin daerah yang di tebing atau yang gimana, karena sistem telekomunikasi frekuensi tinggi, semakin tinggi frekuensinya semakin jangkauannya agak gini ya Pak, agak pendek. Kalau semakin rendah frekuensinya semakin jauh dia. Nah, itu yang secara teknisnya Pak. Mungkin masalah televisi ini, karena kita kan kepastiannya itu perangkatnya juga harus build up yang tidak rakitan, mungkin ada noise-nya sedikit, itu yang penting. Kalau udah berdiri nanti pasti akan tercover, mana yang daerah tidak tercover nanti di sana kita secara teknis mungkin bisa dikembangkan baik secara teknologi maupun secara lokasinya Pak. Oke. Versi Balmon ketika melakukan survei berarti ada daerah-daerah blank spot di Kabupaten Buleleng Pak ya? Bisa disebutkan Pak di mana saja daerah-daerah yang dimaksud daerah blank spot? Daerah blank spotnya mungkin datanya kita akan cari, udah kita diserahkan, itu kebetulan teman kami yang bawa gambarnya juga, mungkin bisa di Temannya ada di sini Pak ya? Suada ada. Bisa teman dari Balmon biar lebih rinci masyarakat Buleleng ingin tahu di mana sesungguhnya Balmon rinciannya, di mana blank spot, kemudian di mana tidak blank spot, sehingga lebih rinci. Silakan. Terima kasih Pak. Mungkin dengan siapa di mana Pak ya? Dengan siapa Pak? Perkenalkan nama saya Nyoman Suade Pak. Oke, syukur ikut Pak Suade di sini. Apa namanya itu pejabat fungsional di Balmon. Nah di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tupoksi Pak. Tupoksi Balmon itu di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi. Yang di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data real penggunaan. Ini kan speknya spek-speknya penyiaran televisi. Nah, real penyiaran televisi di Singaraja itu posisinya sekarang posisinya tidak co-located ya. Kalau located itu artinya tersebar di satu titik, sehingga nanti kalau masyarakat ingin mengarahkan antena itu langsung ke satu titik itu gitu loh. Tapi realnya kenyataannya sekarang posisinya itu tersebar. Ada yang di sebelah timur itu kalau nggak salah grup sebelah timur ya. Sebelah timur itu yang paling timur itu kalau salah ada TV real Pak ya, saya ngomongnya real. Itu kalau salah ada TV 7 yang dekat di sini. Terus yang di sini juga ada dulu grupnya MNC. Yang sebelah barat itu ada Mandala, yang sebelah selatannya itu ada kalau nggak salah itu grupnya Metro. Yang paling tinggi di sana ada paling di Wonogiri ada Spot One. Nah itu salah satu kendala kenapa masyarakat jadinya kan bingung mau mengarahkan kemana gitu loh. Nah itu kondisi real. Nah terus kami di Balai Monitor juga di samping sebagai fungsi pengawasan juga sebagai fungsi konsultasi perizinan. Nah di sana kami mengambil salah satu bagian, kebetulan proses. Nah itu dari segi pengawasan sudah kita sampaikan. Kemudian dari segi konsultasi, baik proses dari awal 2019 kita pernah diundang oleh Ketua KPID. Nah dari sana cikal bakal proses rencana pendirian tower. Nah dari awal 2019 terus berproses adanya asistensi terus dari asistensi tersebut kita ada proses FGD Pak ya, FGD terus ada sampai terakhir dari asistensi tersebut kita dari dari KPID dari Balmon sampai akhirnya ada
tim konsultasi konsultan teknis dari Universitas Udayana, yang tujuannya adalah untuk mencari titik di mana sih yang paling bagus untuk dibeleleng. Kalau kami di Balmon, apa namanya itu, salah satu fungsinya adalah menganalisa di mana titik yang terbaik yang diajukan, bukan mencari tempat gitu loh, bukan mencari tempat, itu saya tegaskan. Menganalisa di mana teknik yang diajukan. Awalnya dari Pemda Buleleng dari Dinas Kominfo ya, dari Dinas Kominfo mengajukan titik di Wonogiri. Nah, kami analisa, dari Wonogiri konturnya bagus Pak, jangkauannya lebih tersebar dia kalau secara teknis. Terus apa namanya itu, kalau analisa kami ada memang titik yang masih blank spot di sana. Dari kalau nggak salah dari sekilas dari analisa Google yang kita dengan menggunakan Google Earth, itu sekitar kalau di Wonogiri itu sekitar 80% ya, 80% dari area Buleleng itu tercover kalau posisinya di sana. Nah, terus itu yang dari Pemda Buleleng ajukan. Nah, terus dari konsultan dari Universitas Udayana itu ada 3 titik. Nah, kami di sini fungsinya hanya menganalisa titik-titik yang diajukan. Itu dari segi coverage. Terus dari segi aturan, titik yang di Wonogiri tersebut berada di luar wilayah layanan. Titik-titik di luar di Permen 31 tahun 2014 tentang Master Plan TV analog tersebut, titik-titik yang menjadi titik test point, maksudnya titik test point tersebut adalah bukan layarnya di titik itu gitu Pak, namun ada nilai-nilai parameter yang harus dipenuhi di titik itu. Misalkan satu di sebelah barat itu ada di Banjar, selatan ada di Sukoshade, sebelah timur ada di sebelah timur ada di Sawan, sebelah timur laut ada di Sawan, sebelah timur ada di Tajun. Nah, itu posisinya kalau seandainya membangun pemancar di Tijekule itu di Wonogiri, itu dia berada di luar wilayah layanan, namun masih di wilayah administrasinya Kabupaten Buleleng. Gitu. Nah, terus tapi kalau kita ngomong masalah ideal Pak, ideal kalau pembangunan menara itu berada di tengah-tengah titik test point yang kita ajukan tadi. Kalau idealnya itu kemarin kita menganalisa berdasarkan lokasi titik test point tersebut ada di kalau nggak salah ada di Serma Serma Karma ya, kawasan LC di ya, kota kawasan LC itu kalau kita tarik garis itu lokasinya di sana. Nah, sekarang kalau kita ngomong masalah itu kan kalau kita ngomong masalah pure aturan gitu kan, itu titiknya kurang lebih di sana, bukan titiknya harus di sana, kurang lebih di sana gitu loh. Yang pasti lokasi pemancarnya itu terlokalisir di sana. Nah, itu kronologisnya. Kalau kita analisa di sana posisinya Pak, itu kurang lebih banyak blank jadinya. Memang dari segi aturan 50% dari populasi itu tercover, tapi bukan itu yang dimau kan gitu. Itu jangkauannya pengennya kan lebih luas lagi. Nah, itu kemarin dari UNUD, bukan dari kami, itu dari UNUD kemarin melakukan survei. Survei itu ada 3 tempat, kalau nggak salah itu saya baca dari kajiannya. Yang pertama itu di Pegayaman, itu titik yang kalau kita lihat itu titiknya sangat potensial. Itu titik tertinggi kalau nggak salah yang ada di Kabupaten Buleleng, bukan Singaraja Pak ya, Kabupaten Buleleng, wilayah layanan Singaraja gitu.
wilayah layanan Singaraja. Itu kalau kita lihat dari sana, itu hampir semua wilayah di Buleleng tercover. Oke, baik. Nah, kita kan ngomongnya wilayah layanan apa namanya itu, coverage-nya semua tercover, hampir gitu Pak ya. Mungkin yang tidak tercover itu mungkin yang posisinya kan kalau di Buleleng kemarin diinfokan posisinya berbukit-bukit ini. Ya mungkin kalau daerah Lande ini bisa, kalau tengah-tengah jurang ini mungkin nggak bisa ya Bapak, dari segi coverage sudah tahu. Baik. Nah itu terus kita tadi di mana namanya itu di salah satu tempat yang potensi itu kan yang apa namanya itu yang bagus itu juga tercover itu di mana namanya itu di danau. Iya. Di danau otomatis itu tercover Pak. Di danau itu tercover. Cuma kalau kita lihat dari segi ya posisinya itu kan tinggi, ya mungkin ya perlu usaha lebih ya ekstra lah biar mengeksploitasi tempat itu gitu Pak. Nah itu tempat yang di apa namanya itu tempat rekomendasi yang pertama. Yang kedua itu di Wonogiri, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Baik buruknya gitu kan, ada plus ada minusnya. Terus ada yang terakhir itu ada di mana namanya itu Desa Goblek ya. Oke, ya, Desa baik. Goblek. Kalau Artinya, di dua tempat itu sebentar Pak, di dua tempat itu, kalau yang di Asah Goblek itu terutama, mungkin tempatnya lumayan, tapi dia tidak akan bisa mengcover ke kayak mana namanya, ya ke Danau Beratan. Itu kan tempatnya potensial sekali. Danau Beratan Tapanan Pak? Danau Tamblingan maksudnya? Ya itulah. Oke, baik. Yang di Kubangan sana. Terus kita kembali ke dari 3 tempat yang diajukan tadi Pak. Dari 3 tempat yang diajukan tadi itu. Akhirnya dari kita sempat juga audiensi ke kantor kami di Jakarta juga dengan Pak Ketua KPID dengan jajaran instansi dari Kominfo. Nah itu akhirnya, endingnya dari kegiatan yang kita lakukan itu ada surat permohonan diskresi dari Gubernur Bali ke Kementerian Kominfo supaya tempat yang di di Pegayaman itu diperbolehkan untuk membangun tower simulcast dengan sistem simulcast yang nantinya maksudnya simulcast itu nanti kan sekarang kan zamannya sudah beralih dari analog ke digital. Frekuensi yang analog sekarang itu analoginya bisa dipusatkan di sana, sehingga jadinya satu kompleks dari semua masyarakat dari dari Buleleng itu semua mengarahkan antena ke satu titik. Nah itu terus juga kenapa di Pegayaman, karena di Pegayaman tersebut nanti kalau seandainya itu simulcast itu jalan, analog jalan, terus ada switch ke digital, itu tempatnya berpotensi sekali, bagus juga tempatnya. Itu malahan wilayah Bali Selatan juga kena Pak. Iya. Bali Selatan juga kena. Makanya itu kemarin konsennya diusahakan dulu di sini gitu loh. Iya. Nah mungkin gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Sekarang ke Pak KPID, Pak Made Sunarse. Oke, sukses banget Pak. Intinya di sana penjelasannya. Ya. Silakan Pak Made Sunarse. Bagaimana KPID Bali memainkan peran agar apa yang diharapkan oleh masyarakat Buleleng ini bisa segera terwujud? Ya. Silakan. Luar biasa diskusinya. Selamat pagi Pak Rektor. Ya, senang bisa bertemu kakak saya Pak Gede, sahabat saya Pak Puja, Pak Gus Mahendra. Kami selalu berpartner untuk mewujudkan penyiaran yang baik. Semoga publik bagan makin Pak Ketut sampai di sini saja, besok sudah selesai. Artinya sudah terjadi. Karena Kenten tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini dimulai dari tuntutan masyarakat yang diwakili oleh Semi Buleleng Denpasar Pak Puja, tapi itu intinya bagus lah ya, karena kita harus dikoreksi. Jadi dumugi suicide yang widi hari ini kita bisa membeli bagan baik, metatakanlah cari mana suci, tidak ada kepentingan apa-apa. Oleh karena itu tiang rini dengan pengenjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih. Bukan tidak ada kepentingan apa-apa, ada kepentingan masyarakat Buleleng. Ya, gini Bapak Patut,
Bapak-bapak dan yang hadir di sini, pemirsa, ada jutaan pemirsa kali ya, karena Guntur ini luar biasa. Saya harus clearkan, oleh karena itu mohon dikasih waktu agak lebih. Oke, Anda kalau dapat tidak waktu 10 menit. Oke, kalau begitu saya kesimpulan saja pertama, belakangnya kalau tidak saya jelaskan boleh kontak saya. Begitu caranya. Berbicara masalah janji terkait dengan penyiaran, maka saya sampaikan situasi terkini penyiaran di Buleleng kayak apa sih? Dan banyak tidak tahu, Pak. Hari ini masyarakat Buleleng nih, jika Bapak menggunakan pemancar tanpa parabola, hari ini nih, besok pulang habis dengerin saya, pakai pemancar agak tinggi-tinggi lah, sa penjor lah ya, taruh di atas rumah, Bapak sudah bisa tanpa parabola sudah menerima siaran. Ada 9 channel TV yang sudah ada di Buleleng. Ini kita sudah dari 2017 dilantik dari KPID. Perjalanan bersama-sama dengan Balmon, dengan LP itu sudah bergerak. Karena ini isyarat undang-undang, Pak Tut. Jadi Bapak dan Ibu pemirsa di Buleleng, ini syarat undang-undang bahwa masyarakat mendapatkan hak siar itu dijaminkan oleh undang-undang. KPID di samping memiliki kewenangan hanya untuk mengawasi, ya, membuat aturan, kewajibannya yang pertama. Jadi ada 6 kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Justru yang pertama adalah menjaminkan hak masyarakat mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi. Yang kedua, kewajiban KPI adalah bagaimana mendorong infrastruktur. Yang ketiga, menjaminkan pemerataan, begitu. Oleh karena itu kita gerak. TVRI tanggal 19 Desember tahun 2018, Bapak-bapak dan Ibu, pakai antena kecil aja seluruh Buleleng sudah bisa terima TVRI. Jangan pakai parabola. Sekarang. Siapa yang punya TVRI di rumah Buleleng? Maksud saya sendiri tidak dapat pemancarnya dengan UHF, maksud saya. Ini kan kita menggunakan janji tanpa parabola nih. Hari ini di luar janji dulu nih, apa yang sudah terjadi di Buleleng dulu. Pakai antena UHF, memang dulu saya pernah bilang, saking marah lekat besing nawang UHF, sampai dia takonin engken goban pemancar UHF itu. Meli di 100.000 plus kabel ben saya ketali kan 150.000 plus penjor anggon bemahan 9 channel plus 1 TVRI. Apa masalahnya? Kita tentu tidak puas dong, ya, tentu tidak puas. Kendalanya begini, sudah tinggi karena di sini begini, untuk MNC Group, nah MNC Group kayak Global TV, MNC TV, pemancarnya ada di gedung ini dulu. Itu penggunaan towernya Guntur. Kalau misalkan di Banyuning sini pakai pemancar, pasti dapat MNC TV tanpa parabola. Kemudian grupnya TV7 itu ada di Radio Pesona Bali di Kubu Tamban. Saya tantang masyarakat Kubu Tamban, ayo pakai pemancar. Wah, apa kendalanya Bapak dan Ibu? Kendalanya adalah dia putar-putar. Among alih MNC abu ke barat karena di ini. Among alih Metro abu ke Sangket. Amon misalkan alih TV7 bin muter. Ini tentu KPID, lembaga penyiaran tidak puas. Itu kondisi di Buleleng. Oke, mudah-mudahan ini dipraktekkan. Kalau dipraktekkan misalkan gagal, cari saya. Kalau kita berjanji itu tidak main-main ya. Kalau kita berbuat tidak boleh main-main. TVRI 9 ini sudah tersedia kok di Buleleng. Hanya saja karena di sini di Singidang. Desa Tiang ditambahkan Singidang, di Tajun Singidang. Kenapa? Karena di ini Pak di ini masang pemancar. Lalu apakah mereka salah? Enggak salah. Karena apa? Karena seperti syaratnya tadi 50% area cukup singengken itu. Tapi anak gede-gede kan di Bungulan. Anak gede-gede penduduknya di Geroga. Singman, kebekan ya Singman gitu. Lalu berbicara selanjutnya dengan janji, Pak. Saya tidak membela Pak Gubernur. Izinkan saya menyampaikan 4 tanggal keramat berkaitan dengan janji Pak Gubernur. Sebenarnya begitu Pak Gubernur dilantik, keramat kerimik dari staf ahli datang ke Diskominfos, staf ahli bidang komunikasi datang ke KPID, sudah terjadi. Ujungnya adalah 17 Januari 2019. 17 Januari 2019 ada FGD, Pak. Di sana kemudian dipaparkan oleh Pak Suwade tadi dari Balmon, TVRI mengatakan semua. Ternyata kesimpulan kami di KPID adalah ini keinginan membantunya tapi parsial. Dini nagih kene, ditu ngewang kene dia. Lalu ada tanggal lagi
29 Mei 2019 yang disampaikan tadi oleh Pak Balmon tadi, cikal bakal proses pembentukan antena ini, pemancar ini adalah KPID membuat FGD bersama. Ini sakti-sakti ketekang, Ketua Balmon, Bupati diwakili asisten Kepala Diskominfos Buleleng, Kepala Diskominfos Bali. Nyana sakti-sakti ini yang kita menentukan. Kita cakupkan satu kata di Nangon Kerti. Ampura nih kita yang terima kasih juga karena Pak Bupati juga yang membiayai begitu. Karena sing idang KPIN, ampura. Apa yang diputuskan di sana ada 3 rekomendasi penting. Pertama, karena ini adalah hak seluruh masyarakat, maka seluruh komponen tidak hanya ngai-ngai, tidak hanya berideologi, tidak hanya munyi-munyi dewan, harus membantu. Poin kedua yang menjadi rekomendasi di tanggal 29 Mei itu adalah secara teknis langsung ngucapin bulan Agustus selesai kajian. Di Jetongos nih titiknya di mana? Harus di kemudian bulan September harus membikinkan bagaimana diskresi mengenai aturan. Kemudian tata kelola, kengken caranya divien itu, kengken nyewa pesing, itu harus diselesaikan pada bulan September. Sudah harus. Lalu kemudian di poin ketiga, karena ini kan melibatkan TV-TV. Namun sing KPID, ini kan berat kasusnya. Nah TV kan nasi sungka berpikir mau ngelawan-ngelawan begitu. Akhirnya di poin ketiga disampaikan di rekomendasiku seluruh lembaga penyiaran mensupport dan mendukung langkah-langkah kebijakan pemenuhan siaran di Buleleng dengan menggunakan kajian teknis dan ekonomi. Tapi kan singida maksud secara teknis jelek, secara ekonomi rugi kan pedalam masih LP-nya gitu loh. Nggak boleh. Itu 3 rekomendasi. Apa langkahnya? Agak ngaret bedik. Jadi bulan September saya nyampe, akhirnya 12 November kita datang ke kementerian, Pak. Kita datang ke kementerian diterima oleh Direktur SDPPI bersama Kepala Balmon, ajak tiang sami. Apa hasilnya di sana? Oke, kita dukung. Tapi di sana sudah kita membawa konsultan karena kita sudah bawa konsultan datang ke kementerian harus bawa senjata dong. Disebutkanlah di sana diasah goblek yang lebih baik. Gitu ceritanya Pak. Waktu 12 November. Tetapi sampai di sana dia bilang, "Nggak boleh. Ini aturannya begini. Pertama, nanti kalau kita menjadi digital, ini pemancar tidak boleh di tempat yang hanya ke Buleleng aja. Cari yang juga bisa menjangkau seluruh Bali." Itu syarat dari SDPPI. Pak Direktur bilang begitu. Oke, kemudian singkat cerita dibuatlah sebuah aturan diskresi ya. Kalau memang ini penting karena Pak Balmon tadi bilang kan kalau ada di Tajun atau wilayah di Serma sing melanggar aturan, tapi tetap kan masih bedek yang menjangkau karena di kota. Akhirnya dari pihak kementerian mengusulkan, oke, saya bikinkan master plan baru. Ini yang namanya diskresi aturan. Nggak apa-apa di tempat biasa goblek atau di mana. Kalau dia di wilayah layannya yang berbeda, saya bikinkan satu aturan bahwa dirubah. Karena ini pernah terjadi di Manado, Pak. Di Manado kan kunturnya begitu. Pariwisata Manado itu disupport oleh siaran. Tapi masang pemancar di kota Manado sesuai dengan aturan master plan, sengidang mana naki? Beberapa hotel di Manado nggak bisa. Akhirnya KPID bersama gubernur datang melakukan diskresi aturan. Oke, tempatkan di wilayah yang lebih tinggi, kita buat aturan diskresi baru master plan-nya bahwa di sini boleh. Jadi tidak ada kendala munyak bergerak. Ampuran nih, itu disupport oleh siaran. Tapi masang pemancar di kota Manado sesuai dengan aturan master plan, sengidang mana naki? Beberapa hotel di Manado nggak bisa. Akhirnya KPID bersama gubernur datang melakukan diskresi aturan. Oke, tempatkan di wilayah yang lebih tinggi di asah goblek. Itu ceritanya. 12 Desember 2019, ini yang terakhir saya sampaikan, kembali ada FGD tentang penyiaran. Saya hadir, ketua hadir dari UNUD nih, dari UNUD yang teknis ini hadir. Kemudian di sana dijelaskan karena dari pihak menteri menginginkan ketika tower dibuat harus bisa menjawab begitu analog ke digital, maka tempatnya menjadi di Pegayaman. Dibuatkan, oi sing main-main Pak, niki sing main-main teknisnya. Kalau misalkan hari ini Pak Oke dari UNUD disampaikan untuk bisa menjelaskan, selesai urusannya. Karena apa? Tidak omongan KPI. Karena apa? Karena ini orang yang punya kapasitas mengenai spektrum frekuensi TV. Di sana dijelaskan
bahwa di Pegayaman. Apa masalahnya? Titik sudah ada, LP siap, kemudian dana siap. Apa masalahnya tidak terjadi? Lagi sedikit, belum 10 menit nih Pak Dut. Apa kendala kita yang harus kita buat sekarang bersama-sama? Tantangannya adalah dua Pak, tantangan kebijakan dan tantangan teknis. Tantangan kebijakan adalah segera kita mengajukan diskresi masalah tempat, kan sudah disampaikan, ada surat. Kalau Pak Menteri meminta biar gubernur atau bupati Pak, itu diomongan langsung dari Dirjen Kementerian. Pak, begini kalau diskresi menempatkan power pemancar di sana yang melanggar aturan, kita mau bikin, ya bisa, kalau bisa bupatinya deh yang datang. Karena apa? Ini benar-benar kebutuhan masyarakat, atau gubernurnya lah seperti yang di Manado katanya. Pasti selesai urusannya. Artinya kan kebijakan. Kemudian kebijakan kita kan undang-undang penyiaran mau revisi nih Bapak dan Ibu, menjadi analog ke digital. Kalau sudah begitu gimana? Enggak masalah. Begitu diskresi sudah dilakukan, tempatnya di Pegayaman mampu untuk menjawab analog ke digital, apanya masalah? Enggak ada masalah. Kecuali selesai diskresi itu, di mana Pak Gubernur, Pak Bupati datang ke kementerian. Kendala teknis yang ini yang terakhir Pak. Ini yang harus kita capai. Kendala teknis gimana? Mau tidak? Bojaning masang di Kubur Tambahan Bade, ada nanti di Sangket, ada nih misi di Pegayaman, maksudnya mau nak pindah ke Pegayaman ketika yang sekarang bersiaran 9 ini kan sudah ada di sini, pemancarnya sudah ada. Saya kasih tahu begini, pertama bahwa dia sudah menandatangani hasil FGD, dia harus bantu kita. Kalau enggak dia melanggar undang-undang nih. Nah KPI ini yang ngomong nih, ya. Yang kedua, kalau secara teknis bagus, kemudian ini dimiliki oleh pemerintah, secara ekonomi dia kan pastilah tidak lebih mahal ketimbang nyewa di Guntur Pak. Orang ini punyanya Pemda kok. Secara ekonomi pasti lebih baik, secara teknis baik, pasti pindah Pak. Satu, karena kita dorong mereka pindah. Kedua, memang secara teknis dan ekonomi memang lebih baik di sana. Ada kejadian begini yang unik nih, masalah teknis. Dulu TVRI di Kebon Jeruk kan ngotot karena dia bangun pemancar sendiri Pak Dut. Lalu KPI bersama dengan pemerintah dengan kajian bikinlah di Taman Mini. Akhirnya semua TV ke Taman Mini semua. Karena apa? Karena di sana sudah dengan kajian covernya baik. Akhirnya kan semua masyarakat mengarahkan ke Taman Mini nih. Yang Kebun Jeruk nggak diterima oleh masyarakat. Akhirnya apa? TVRI juga pindah ke Taman Mini. Itu contohnya ketika dia di Sambangan, kemudian ada di Kubur Tambahan. Ketika kita bikinkan di Pegayangan dengan analisa dan kajian yang baik secara teknis, covernya baik. Kalau masyarakat berada semua ke arah Pegayaman, ani itu kan sing tangkep gitu. Rugi, dia pasti pindah. Ekonomis, teknis bisa dilaksanakan, dan secara undang-undang dia harus melakukan karena dia tanda tangan. Saya mau kasih nih buktinya. Semua tanda tangan, perwakilan Metro tanda tangan, TV1 tanda tangan. Jangan main-main. Kalau bergerak untuk publik tidak boleh main-main. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman yang ada di sini, itu kendala, itu sistemnya. Dan janji mengenai ini sejatinya tinggal nanjung bin antenggelan. Dan bahasanya Pak Gede kan bin anenggel gati. Cuman ini kendalanya di kebijakan. Diskresi selesai, master plan selesai, bangun, apalagi sudah ada uang. Kapan kita mau ke sana? Sing gitu malu nih. Apang diskresi master plan tentang pemancar bisa dibantu oleh menteri. Saya kira sekian Pak ya. Jadi tiang awali dengan penganjali tiang tutup dengan para Mas Santi. Nggih, sinampura. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih Pak Made Sunarse, Ketua KPI di Bali. Je, jemaah lu mikir je. Anak dot nutur ya ente bente. Ya. Gitu ribetnya ente ngurus karena ya, lalu deh. Ternyata luar biasa ngomong. Mare padahal pemetimpal melokati. Mana tabang dua. Luar biasa Pak Made. Jadi ada je. Ya, liu gade yang ngacang ente tapi kita rehat sejenak. Siap.